Halo, balik lagi di series Bootstrap ya. Jadi hari ini kita udah masuk nih ke episode ke-6. Kita akan bahas tentang icon dan third party icon. Jadi apa itu sistem icon di Bootstrap? Jadi Bootstrap ini menyediakan icon library resmi ya yang bernama Bootstrap Icon yang isinya lebih dari 2000 icon nih berbasis SVG. Yang artinya kalau udah berbasis SVG kita bisa mengatur warna sampai ukuran atau size dari si iconnya. Nah, selain itu, kita juga nanti bisa memakai icon library dari pihak ketiga. Biasa bahasa kerennya itu third party ya. Jadi seperti dari Font Awesome, Tabler Icon, Hero Icon, Material Icon, dan Bootstrap Graphic Icon. Itu versi lama. Nah, intinya Bootstrap ini sangat fleksibel. Jadi kamu bisa pakai icon bawaannya atau dari library sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, kita sekarang nanti di session hands-on-nya kita akan coba pakai Bootstrap Icon dulu. Nah, kenapa pakai Bootstrap Icon yang resmi dari Bootstrap? Itu karena SVG, cepat di load. Terus konsisten dengan gaya Bootstrap, terus mudah di custom pakai CSS, skala fleksibelnya besar kecil sesuka kita, terus gratis dan open source. Nah, kalau pakai Font Awesome itu biasanya karena pilihannya banyak, stylenya banyak ya. Terus type modelsnya banyak, jadi cocok untuk buat dashboard yang modern. Oke ya, nanti kita akan coba pakai ya. Nah, terus ada pertanyaan kenapa ya atau kapan kita memakai icon pihak ketiga nih ya? Pasti karena kita butuh lebih spesifik nih ya, butuh logo brand, icon dan lain sebagainya. Dan paling penting icon itu bisa kita sematkan ke dalam komponen di Bootstrap seperti button, alert, navigasi dan badge ya. Jadi benar-benar cocok dan layak nih kita pelajarin si penerapan icon ini. Oke ya, langsung aja kita masuk hands on-nya. Oke ya. Nah, sebelumnya ya kita harus pahamin bagaimana kita ya memanfaatkan si ikonnya. Oke, kita lihat dokumentasi si Bootstrap di sini. Oke, di dokumentasi Bootstrap ini ada tabs ya ke icons, klik aja. Oke, ini dia Bootstrap Icon yang isinya 2000 lebih icon yang formatnya SVG. Jadi benar-benar cepat ya untuk kita gunakan. Instalasinya itu kalau kita lihat nih, klik aja install di sini. Oke, itu ada 3 cara. Bisa pakai Package Manager seperti yang di series pertama kita, nginstal Bootstrap pakai Package Manager, atau bisa pakai CDN ya. Ya, kalau CDN ini berarti sudah di-compile, atau bisa download resources-nya full ya. Nah, itu bebas cara pakainya. Nah, dalam session ini saya coba pakai yang CDN aja ya, tanpa harus install package-nya ya. Ini untuk series ini aja ya. Nah, untuk berikutnya di series berikutnya saya akan coba install dengan menggunakan package manager seperti ini. Oke, langsung saja. Ini kita copy. Oke. Kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita akan coba. Misalnya saya akan buat di dalam button ya. Kita buat kelas button. Oke, misalnya saya buat simpan tuh. Oke ya, itu tombol simpannya di sini saya zoom nih. Oke ya, tombol simpannya sudah jadi. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kalau kita lihat dokumentasinya, kita turun ke bawah. Oke, ini cara pakainya. Cara pakainya kita menggunakan sebuah tag i ya. Terus kita pakai kelas ya dengan buat b terus icon name-nya. Oke, sekarang kita akan coba. Jadi misalnya saya mau buat icon di sebelah simpan, berarti i, terus kita buat kelas. Oke, baru buat b alarm misalnya. Oh, kalau simpan saya buat save misalnya. Oke, itu tombol icon simpan. Oke, atau kita buat lagi nih, misalnya sampel alert. Oke. Alert warning. Oke, misalnya data berhasil disimpan. Oh, sukses ya kalau berhasil simpan. Oke, kayak gitu. Nah, kita mau buat icon nih. Oke. I kelas fast b. Misalnya kita belum hafal nih icon-iconnya apa. Sebenarnya saya mau pakai check ya. Saya sebenarnya mau pakai kayak gini nih. Check tuh. Nah, tapi misalnya ada nggak varian lain cek yang sebenarnya cocok nih untuk style kita nih, style UI kita. Nah, kita lihat di dokumentasinya, scroll aja ke atas ke katalog ikonnya, ketikkan aja cek di sini.
Nah, di sini banyak nih varian check, ada yang check all, check circle fill. Saya misalnya mau pakai check circle fill. Nah, ketika ini diklik ya, ini udah ada nih contohnya. Sebenarnya kita tinggal copy aja ya, tanpa harus buat tag i dan kelasnya tadi. Tapi kalau misalnya sudah hafal, ya boleh langsung aja ketikkan misalnya circle itu jadi, kalau mau tebal circle fill. Oke ya. Jadi itu penerapan icon. Jadi di sini case-nya kita udah sematkan si icon itu di dalam button dan di dalam alert. Oke, nanti kita akan coba buat project untuk di navigasi ya, di menu ya, di sidebar. Dan itu icon juga bisa disisip di badge ya. Contoh gini, saya misalnya punya badge di sini. Oke ya, span. Oke, saya buat kelas badge bg danger di tersimpan ya, real time gitu ya, saya buatnya. Tuh, kayak gitu ya badge-nya. Nah, kita bisa buat icon di badge kayak gini. Jadi misalnya di sini kita buat seperti tadi kelas fast. Sorry, saya ingat font awesome ya. Font awesome itu nanti kita coba itu pakai fast ya, fast fa gitu. Oke ya, B real time saya lihat saya mau pakai jam ya, yang kayak jam. Oke, back kita mau pakai yang kayak jam atau sinkron ya logo ini. Arrow repeat gitu ya. Arrow repeat gitu. Oke, kita mau pakai itu. Berarti arrow repeat. Kayak itu. Ya. Ini sorry, ini saya perkecil lagi. Nah, itu. Data berhasil simpan real time kayak gitu. Oke ya, lebih kurang itu gambaran ketika kita implementasi ya si icon. Nah, sekarang kita coba pakai icon dari third party ya. Oke, sekarang kita akan buka si Font Awesome. Jadi Font Awesome ini third party yang ikonnya benar-benar banyak ya. Kalau lihat dari tagline-nya di sini 63.000 icon dengan 30 icon style. Oke ya. Luar biasa ya, dan saat ini sudah di versi 7.1. Tapi icon-icon yang bisa dipakai itu juga terbatas yang free ya pastinya ya, namanya juga company ya. Jadi nggak semua icon itu bisa benar-benar kita pakai ya. Contoh misalnya gini, kalau saya ambil icon users. Tuh, yang ini bisa dipakai, yang tulisannya pro itu ya harus berbayar gitu ya. Nah, sekarang kita akan setup si CDN ini. Dan pastikan kamu harus sign in dulu, registrasi dulu via email untuk dapatkan CDN-nya yang nanti kita embed ke dalam head kita. Jadi contoh gini, nanti saya bagikan sampel CDN ya, versi 6 ya. Nah, jadi nanti kalau kita udah dapat CDN, nah ini CDN-nya Font Awesome ya. Dan nanti kamu bisa pakai juga ya di project kamu. Terus kalau kamu misalnya mau dapatkan CDN-nya ya, atau gambaran kita si link untuk mengembednya ke dalam project kita, ya silakan aja register dulu ya. Nanti ketika udah register berhasil, nanti di page profile kita diberikan Font Awesome kit-nya. Oke ya. Biasa ada formatnya CSS, ada yang JavaScript, yang artinya kalau JavaScript kamu tanam aja nanti di head ya. Nah, itu gambarannya. Sekarang kita coba pakai Font Awesome-nya. Oke, dengan komponen yang sama ya. Jadi misalnya nih saya buat perbedaannya di sini. Saya misalnya mau pakai button juga. Oke, buttonnya misalnya sama deh, warna biru juga, tulisannya simpan. Oke, nah sekarang saya mau pakai si Font Awesome sebagai ikonnya. Sama dengan pakai tag i, hanya bedanya di sini pakai fast. Fa kalau simpan itu tetap save namanya di sini. Nah, ini dia. Ya. Terlihat perbedaannya ya. Kalau di Bootstrap icon pakai save, logonya kayak gini, ikonnya. Terus kalau di Font Awesome pakai save, logonya kayak gini, kayak disket. Ya sebenarnya jauh lebih proper ya. Sama seperti kalau misalnya saya punya label nih, ya. Kelasnya form label contoh aja ya. User gitu ya. Tuh, terus username deh gitu. Terus di sini saya kasih kelas punyanya si Bootstrap itu person ya. Nah, itu namanya di Bootstrap itu namanya person, BB person. Nah, kalau misalnya saya punya juga di sini, saya pakai label, form label kelasnya. Di sini misalnya saya juga buat username. Nah, hanya saya pakai packetnya Font Awesome, berarti fast fa di sini user. Nah, itu di bawaannya secara garis besar dia yang field ya. Nah, terus di Font Awesome tambahi s, dia udah jadi user yang banyak kayak gini nih ya, ikonnya users gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, misalnya kita mau pakai yang
berbayar tapi kita akunnya belum berbayar. Bisa nggak kira-kira? Ya jawabannya nggak bisa ya. Kita sekarang coba aja dulu untuk bikin si alert ya, sampel juga. Di sini saya bikin alert warning misalnya. Berbahaya data Anda leak misalnya. Oke, kita mau cari icon di font awesome. Sorry. Nih back dulu. Misalnya yang warning ya. Nah, ini misalnya nih yang pro ya. Kita klik aja. Kan ini nih pakainya. Ya, ini kita copy aja deh di dalam tag kita. Oke. Oh, sorry, kita kopinya lengkap karena kita belum buat tagnya. Oke. Paste. Nah, kalau di save, nah itu tidak terjadi apa-apa gitu. Karena kita pakai yang versi icon pro tapi kita akunnya belum pro kan gitu ya. Maka kita cari yang gratisan. Ada nggak yang warning tapi yang gratis? Alert ya, saya coba cari. Saya pengen yang kayak ada tanda serunya gitu tapi yang free ya. Alert tapi yang free ini. Sorry. Nah, inilah boleh lah ya pakai ini ya yang free ya. Oke, kita klik aja, ini kita copy, kita buka di code kita undo aja, paste. Nah, itu jadi ya. Jadi lebih kurang kayak gitu ya. Kita udah bisa pakai icon versi Bootstrap dan icon versi font awesome. Nah, silakan ketika kamu ingin coba icon versi lain, misalnya ada tabler ya, tabler icon, kamu klik aja icon di sini. Nah, silakan dengan cara yang sama, kamu bisa pakai icon yang ada di tabler ya. Biasanya sih saya dalam mendesain itu ikonnya konsisten. Kalau project kan saya misalnya pakai font awesome, ya semua yang di dalam satu paket project aplikasi itu saya pakai font awesome gitu ya. Gitu juga kalau misalnya semua paketan saya pakai Bootstrap icon, ya semua saya pakai Bootstrap icon. Oke, langsung aja kita hands on ke project kita. Kita akan bikin dashboard. Nanti ada menu sidebarnya, terus ada beberapa dashboard yang interaktif dengan icon. Jadi kesannya kalau pakai icon itu jauh lebih interaktif kayak gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dulu. Kita hapusan dulu proyekan kita di sini. Nah, pertama di dalam height itu saya mau custom dulu ya, karena saya mau buat sidebar ya. Dan ada perbedaan warna di dalam si bodinya ya. Jadi kita akan buat hal itu dulu ya. Pertama di body. Di sini saya akan custom background. Backgroundnya dengan kode pagar F8 F9C. Sorry ya, FB ya. FB F9 FC kurang ya. Nah, ini. Oke. Nah, terus kita akan buat di bawahnya sidebar, kelas sidebar. Sidebarnya, ukuran sidebarnya kamu sesuaikan aja. Misalnya saya buat 200 pixel. Backgroundnya misalnya buat putih. Terus tingginya maksimum 100 VH. Berikutnya positionnya fix. Berikutnya lagi left 0, right 0, border right-nya kita buat 1 pixel solid. Terus berikutnya kita buat padding. Paddingnya kita buat 20 pixel. Oke ya. Nah, sekarang coba kita panggil dulu, kita buat kelasnya di sini. Kita panggil dulu kelas sidebarnya. Di mana kelas sidebar ini saya panggil menu gitu ya. Menu SIMRS. Oke, seperti itu ya. Ini saya buat 100% dulu ya. Nah, oke. Menu SIMRS. Di dalamnya kita buat tag A. Oke, isiannya kita buat ini dashboard kayak gitu. Nah, biar dia tidak kayak link, karena kan tag A itu memang kayak link ya pastinya ya. Nah, kita buat kelasnya dulu ya. Pertama, pastikan ya teks dekorasinya non ya. Nah, itu dia udah tidak ada garis bawahnya gitu ya. Terus kita buat warnanya hitam biar kayak tidak link juga. Text dark ya. Terus kita buat deflex, align item center. Oke, jadi dia nanti rapi tuh di tengah-tengah ya. Terus abis itu oke ya. Terus kita buat jarak nanti antar icon.
margin bottom 3, gap 3. Oke. Nah, ini di dashboard nih ya. Terus yang di H4-nya kita kasih jarak ya, sorry. Biar nanti di menu berikutnya dia punya jarak. Saya buat kelasnya MB4. Oke ya. Dari menu CMRS ke dashboard itu nanti MB4 gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan icon nih di dashboard ya. Jadi pakai tag I, kelas. Saya pakai akun Bootstrap ya di sidebar nih, semua menu di sidebar. Nah, kita pakai speedometer ya. Karena di Bootstrap itu kalau untuk kayak dashboard cocok kayak pakai home ya, atau speedometer kayak gini, dashboard gitu ya. Atau kalau mau pakai home boleh, tapi kalau di Font Awesome namanya home, kalau di Bootstrap seingat saya namanya host gitu ya. Nah, itu. Silakan mau pakai mana. Kita coba speedometer dulu ya. Berikutnya kita akan coba buat dua menu lagi, paste aja. Nih misalnya rekam medis. Saya mau pakai file ya. File AirMark. Oke, kayak gitu ya. Terus berikutnya kita buat farmasi. Ada nggak icon yang mendekatin ya, kayak obat gitu ya? Sorry. Bootstrap icon. Kayak obat. Farmasi. Nggak ada ya. Pil. Oh, pil ada nih. Kapsule. Namanya kapsule. Oke, kita pakai. Oke ya. Nah, berikutnya pengaturan. Yang pengaturan ini saya coba mau pakai Font Awesome ya, Fastfa, Kok ya. Nah, itu pengaturan. Oke ya, lebih kurang kayak gini nih. Kita udah buat menu sidebar, terus udah ada icon-iconnya dan sudah catchy nih ya. Nah, sekarang kita akan buat isi kontennya. Tapi sebelumnya kita buat dulu custom bentar untuk CSS-nya. Kita buat konten ya. Dimana konten itu kita cuman buat margin left aja gitu, 260 pixel. Terus habis itu buat padding deh, padding 30 pixel. Oke ya. Nah, sekarang di dalam ini kita buat, setelah di sidebar ya, di bawah sidebar kita buat konten ya. Nah, kontennya apa? Jadi kontennya pertama saya buat H3. Ini misalnya dashboard gitu. Tuh kayak gitu ya. Dashboard kontennya. Terus kita buat kelas warna biru. Kita udah belajar color kan, color text ya khususnya. Terus ditebalkan, dikasih jarak margin bottom 4. Oke ya, kayak gitu, dashboard. Oke, kita tambahin dashboard CMRS kayak gitu. Berikutnya kita buat grid ya, terdiri dari beberapa kolom ya. Kita buat call MD4. Nah, di dalamnya ini kita kasih kayak cut, tapi kita nggak pakai komponen cut, pakai background aja. Kita kasih BG primary seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita bungkus dulu si isi informasinya, kayak total pasien sama berapa jumlah pasiennya. Kita kunci dengan div kayak gini. Oke, kita buat misalnya H6 total pasien hari ini. Oke. Baru berikutnya H2 misalnya pasiennya 70 deh. Dah, di luar daripada div ini kita kasih icon, kelas, fast, kita pakai Font Awesome ya. Dah. BG primary ini karena nabrak warnanya kita kasih putih. Terus kita kasih padding 4. Terus kita kasih rounded biar lebih smooth ujungnya. Kita kasih shadow. Nah, biar sebaris kita kasih the flex kayak gini. Justify content between. Dah. Lebih kurang kita mau buatnya kayak gini, cutnya. Oke, dengan cut yang sama ini call ini kita copy aja, kita paste kedua, ini kita buat datanya yang sudah diperiksa. Sudah diperiksa kayak gitu ya. Misalnya 40. Oke, biar jarak antar barisnya ada, di sini kita kasih, maaf ya, kalau di MD kan dimaksimalkan kayak gini. Ini sebenarnya kan kalau buat ukuran layarnya di tablet atau di desktop itu kan rapi kayak gini. Kalau kecil gini kan kita kayak harus buat barisnya ya. Itu di row dikasih aja G4. Biar dia untuk dibuka di tablet yang ukuran kecil atau pada saat portrait ya, biar dia rapi jaraknya, kita kasih aja G4 kayak gini. Nah, jadi kalau nanti di tablet yang di portrait kan dia tampilnya lebih rapi. Oke ya. Jadi nanti kalau misalnya dibuka di desktop dia kan kayak gini.
Oke. Nah, ini kita kasih warnanya beda ya. Ini warnanya hijau deh. Oke, sudah diperiksa. Oke. Ikonnya saya buat check circle ya. Gitu. Yang udah diperiksa dikasih centang. Oke, ini kita copy lagi. Misalnya yang Argent ya. Saya anggap Argent atau Cito. Oke, itu misalnya 20 deh. Warnanya merah, Danger. Oke, logo Argent kita kasih, coba kita tes pakai si bootstrap icon ya. Kita pakai BB exclamation octagon ya. Octagon fill. Nah, kayak gitu. Oke ya, clear ya. Nah, itu gambaran kita pakai background color materi sebelumnya di episode colors ya. Dan kita sudah sematkan icon di materi ini. Nah, sekarang kita coba buat profil dokter ya. Jadi masih di dalam section yang sama biar nggak bingung ya. Karena kita masih dalam section rows-nya ini ya. Oke, biarkan aja ya. Jadi istilahnya kan kita udah buat rows ya. Jadi kita tutup aja. Oke, karena kita masih di dalam satu area di dashboard ya. Kita nggak keluar dari konten. Jadi kita buat aja spasi kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan pakai si kayak card gitu ya. Nah, kita akan coba buat dulu. Pertama, kita akan buat BG white. Sorry. Oke. Di dalam BG white ini kita akan buat pertama si profil dokternya ya, Halimah. Halimah misalnya nama dokternya Dokter Jaka Prayuda, contoh ya. Terus di sini kita buat span spesialis penyakit dalam. Oke, nah sekarang kita rapikan di bagian ini. Oke. Pertama, ini kita buat the flex, align, item center. Oke, kita buat gap 3, padding 3. Oke, terus kita buat border, kita buat rounded. Oke, udah nampak ya? Udah kita buat border, udah kita buat rounded. Nah, biar nggak rapat sama si cut di atas, kita buat margin top MT 4. Tuh, kan punya jarak jadinya ya. Udah, kita udah semati shadow dan seterusnya. Nah, sekarang biar ada ikonnya di depan, kita letakkan ikonnya setelah dari si background kita ini. Jadi kita buat I, misalnya kita buat kelas BB person. Berarti ini kan punyanya Bootstrap ya. Nah, gambarnya icon kayak gitu. Nah, kita bisa buatnya tambahin icon yang circle kayak gitu, profile ya. FS1 berarti lebih besar ya, font size 1. Warnanya kita buat primary. Artinya apa? Icon ini bisa diberikan warna juga ya. Tapi ini khusus tergantung dari si jenis ikonnya. Kalau jenis icon kayak di Bootstrap ini kan SVG ya. Jadi kamu bisa mengcustom ukuran dan warna. Oke ya. Nah, lebih kurang tuh kayak gitu. Nah, berikutnya biar ini enggak terlalu rapat, kita buat kelas di MB1. Oke. Terus spesialis ini kita buat kelas text mode. Oke, apa itu text mode kita udah bahas di episode sebelumnya. Jadi boleh tonton dulu episode sebelumnya. Oke, ini lebih kurang seperti ini cutnya. Oke. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Ini kita sembunyikan lagi, clear ya. Nah, konten berikutnya alert status ya. Jadi kita buat margin top 4. Di dalamnya ini kita buat alert aja ya. Alert. Oke, isinya misalnya data pasien berhasil diperbarui. Oke, nah alertnya kita desain nih. Kita pakai alert info. Oke, udah warna biru, kita pakai the flex, align item center, kita kasih jarak gap 3. Oke, clear. Nah, kita kasih icon nih. Iconnya cocoknya apa ya? Kita buat mungkin bisa pakai BB info circle. Kayak gitu. Ya, yang padat ya, fill. Udah kayak gitu. Oke, ukurannya kita buat font size-nya 4. Dah, kalau kita mau buat lagi, misalnya kita tambahi lagi di sini, copy aja. Ini misalnya jadi warna kuning, warning. Datanya misalnya kita buat terdapat antrian pasien dengan prioritas tinggi. Oke, logonya kita ganti di sini. Kita pakai BB exclamation
ya, triangle fill. Oke. Nah, itu. Clear ya. Jadi kita udah punya gambaran sedikit ya dashboard seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu mau rapikan dashboardnya ini mau dijadikan 2 kolom, di-grid-kan ya silakan aja ya. Manfaatkan materi kedua ya, episode kedua yang bahas tentang grid ya. Oke, ini clear ya di sisi area ini. Nah, sekarang kalau ini clear, kita sembunyikan, kita masuk lagi di area ini. Oke, berikutnya kita tampilkan list status pasien nih. Misalnya kita punya data status pasien di dalam dashboard ini. Kita buat margin top 4 biar nggak ngeganggu. Terus kita buat H5 status pemeriksaan kayak gitu ya. Nah, ini dia. Oke, di bawahnya kita buat list group aja ya. Kita buat list group. Kita pakai tag HTML dulu ya, UL ya. Di dalamnya ada list, misalnya pemeriksaan lab selesai. Bawahnya lagi menunggu hasil radiologi. Bawahnya lagi pemeriksaan ditolak dokter. Contoh. Clear ya, kita sekarang rapikan. Yang si ulnya ini kita pakai kelas di Bootstrap. Nanti kita akan pelajarin ini di materi episode berikutnya. Oke, kita pakai list group. Nah, yang di LI kita pakai kelasnya list group. Kita pakai list group item, terus the flex, gap 3, align item center. Oke ya, jadi kayak gitu ya, jadi kayak kotak ya. Nah, sekarang di pemeriksaan ini kita buat si ikonnya. Misalnya kelas, kita pakai Bootstrap icon boleh, BB check circle fill. Oke, warnanya hijau. Oke, sorry ya, warnanya hijau. Nah, ini pemeriksaan lab selesai, centang kayak gitu ya. Nah, ini juga kamu samakan aja, pakai list group item, terus pakai duplex, gap 3, align item center. Oke, yang menunggu hasil ya. Nah, ini kita pakai icon, misalnya kelas BB hourglass. Oke, hourglass split ya, kita coba pakai warnanya kuning. Teh, ya. Ya, pemeriksaan dokter ini juga pakai yang sama. List group item, terus berikutnya kita buat the flex gap 3, align item center. Oke, ikonnya silakan dipakai. Saya pakai BB X circle. Oke, kita pakai yang fill. Tuh ya, logonya kayak X, warnanya merah. Clear ya. Dan sekarang kita udah punya cutnya nih. Kalau kita ini kita perbesar. Tuh ya, cutnya kita udah keren nih, udah cakep ya. Nah, clear ya di bagian ini. Sekarang kita mau coba lagi untuk list. Kita mau pakai table ya, sampel datanya di dalam ini ada table MT4. Di dalamnya kita buat list pasien. Oke, kita pakai table. Nah, list pasien ini kita buat kelas FW bold MB3. Oke, di sini ya, list pasien gitu ya. Nah, kalau mau buat warna, misalnya warna info. Tuh. Tapi kurang nampak ya. Kita buat warnanya primary deh gitu. Oke. Nah, di list pasien ini kita akan buat table nih. Oke, tabelnya terdiri pasti dari head, isinya TR, misalnya nama pasien, terus TR nomor RM, terus TR umur, terus sorry kok TR ya, TR-nya satu aja, namanya table rows ya, sisanya di bawahnya TH ya. Sorry, nama pasien, TH, nomor RM, TH usia, TH status. Dah gini doang deh. Tambah lagi TH aksi. Udah ya. Nah, sekarang kita coba pasang satu data aja deh. T body, TR, TD, misalnya nama pasien, Z, TD, nomor RM,
TD misalnya usia 30 tahun, 12 bulan, 12 hari. Oke, ini ya datanya. Terus status kita pakai span, kita pakai bits ya. Bits BG Danger menunggu. Kayak gitu ya. Warning aja ya. Nah, ini menunggu. Ya, pasien belum dipanggil tuh gambarannya kayak gitu. Nah, di sini kita buat TD, rencana kita mau pakai button gitu ya. Nah, sekarang kita rapikan dulu ya. Tabelnya kita pakai kelas table hover BG white shadow SM. Oke ya, jadi nih tabelnya udah kayak gitu. Oke, berikutnya di T head kita kasih kelas table primary. Oke, itu warnanya biar kayak biru ya, biru muda gitu ya. Nah, T body-nya biasa aja sih. Oke. Nah, di button karena kita mau pakai ya, kita pakai dulu kelas BTN misalnya primary. Oke, di dalam ini kita mau kasih icon. Misal ikonnya saya pakai FASFA tuh. Jadi untuk melihat detail si pasien. Oke, saya copy lagi. Saya buat FASFA untuk nulis ya. Untuk nulis assessment saya buat kayak FASFA edit gini yang ada pensilnya. Tapi warnanya misalnya kuning. Gitu. Terus untuk buat hapus atau batalin saya buat trash aja ya. Warnanya merah. Gitu. Nah, biar ukurannya sama persis dan rapi, kita buat Mi 1. Di sini juga Mi 1. Di sini juga Mi 1. Nah, pahamin, pelajarin tentang spacing di episode sebelumnya ya. Nah, oke lah, lebih kurang kayak gini ya. Sekarang kita coba dulu maksimumkan ukurannya. Seolah-olah kayak dibuka di desktop. Oke, saya kecilin dulu. Nah, ini kayak gitu. Ya, jadi ada jaraknya. Mi 1. Oke. Terus aksi itu kita buat ini sebagai kelas call n. Text n. Tuh, kalau mau di kanan tuh ya aksinya. Kita buat di center aja ya. Dah clear ya harusnya ya. Nah, kalau misalnya kita pakai database ya tinggal di looping aja datanya. Misalnya ini data kedua. Data kedua misalnya Dedi. RM-nya Oke, usianya 12 tahun, 12 tahun, 2 bulan, 30 hari. Statusnya selesai, warna hijau. Tuh kayak gitu. Ya. Sisanya ini tinggal klik detail. Oke ya, lebih kurang kita udah jadi nih. Jadi kita showcase dulu project kita maksimumkan. Oke, fup. Nah, seperti ini nih gambarannya ya. Kita udah punya tampilan yang memanfaatkan materi kita sebelumnya tentang grid, tentang color, tentang spacing, dan hari ini tentang icons. Oke ya. Nah, kita akan lanjut lagi di materi episode ke-7. Kita bahas apa ke-7? Kita cek dulu. Kita ke-7 akan bahas utility class, margin, padding, flex, display, position. Oke ya. Ini di series episode ke-7.